Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua DKM Akhirul Mahbub Ustaz Asman, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz, Ustaz Eban, juga orang tua yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beraktivitas, baik itu kaitannya ubudiyah ataupun muamalah kita. Dan alhamdulillah kita tidak ada hambatan, ya, tidak ada kendala, badan sehat, ya. Juga alhamdulillah keluarga kita pada sehat. Coba kalau ada keluarga kita sakit, kita ikut mikir juga, Pak. Ikut juga kita, ya, prihatin. Maka nikmat sehat untuk diri kita dan keluarga itu adalah merupakan nikmat yang besar setelah iman. Kadang orang lupa sama nikmat sehat, ya. Nikmat sehat itu berharga, bisa ngalahin semuanya, bisa ngalahin materi, Pak. Buat apa uang kita banyak tapi kalau kita sakit-sakitan terus? Mesti berobat, hadirin. Ya, kalau timbang berobat jalan, ada yang rawat inap. Kata dokter ini kudu dirawat, Pak, kurang lebih seminggu. Bapak nggak boleh aktivitas total. Sebab Bapak kalau dipaksain ini akan ada kendala pada fisik Bapak. Nah, dokter punya ilmunya, kita nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Karena memang ada yang dikeluh, ada yang dirasa badan kita nggak nyaman nih. Kata dokter ini kudu istirahat, minum obat, istirahat cukup, ya. Akhirnya ya kita nggak bisa aktivitas. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat, bisa ngeluarin motor, bisa jalan ke masjid, duduk nyaman, Masya Allah. Ada orang yang duduknya nggak nyaman, Pak, karena memang badannya nggak nyaman, duduk juga nggak nyaman, badannya meriang, ya kan? Ada yang mungkin dari anggota tubuhnya yang sakit-sakitan, duduk begini aja nggak lama, 5-10 menit udah nggak nahan. Allahu Akbar, kita alhamdulillah bisa takbiratul ihram nyaman, bisa ruku nyaman, i'tidal nyaman, sujud nyaman banyak. Dan ada saudara-saudara kita yang sholat nggak seperti kita, hadirin, duduk, ya Masya Allah, cari posisi yang pojok. Kenapa Bapak kok sholatnya di kursi, nggak bisa sujud secara sempurna, Ustaz? Ininya sakit. Tapi karena memang ada kesungguhan dan paham keutamaan berjamaah, nggak mau ditinggal tuh.
jalan 500 ya meter, kadang diantari nama keluarganya, sholat berjamaah, cari keutamaan dan menjadi wasilah mudah-mudahan dari ujian yang Allah berikan sakitnya itu. Satu, penggugur dosa, kedua, tambahan kebaikan, tiga, diangkat derajat, yang keempat, mudah-mudahan dengan wasilah diuji oleh Allah sakitnya dan istiqomah dalam kesolehannya, insya Allah menjadikan wasilah doanya dikabul oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan berikan kabar gembira, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Makanya kita ucapkan alhamdulillah dikasih sehat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salawat dan salam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan pertolongan dari beliau. Berharap nanti di akhirat Nabi mengenali kita, dituntun tangan kita oleh Rasulullah, kita berada di barisan Nabi Muhammad, pasti bakal masuk surganya Allah karena berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah dengan senang hati, dengan sukacita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu semua hasil daripada usaha kita semasa hidup di alam dunia. Bagaimana akan dikenali oleh Nabi Muhammad? Kita aja nggak kenal sama Rasulullah, syariatnya, tuntunannya, sunah-sunahnya, ajakannya. Bagaimana mau diakui oleh Nabi Muhammad? Kita alhamdulillah tahu pengetahuan itu dan diamalkan pengetahuan itu. Itulah yang namanya ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu kalau kita udah dapat pengetahuan, amalin. Jangan hanya sekedar khazanah keilmuan, pengetahuan saja. Ada orang nanya kita bisa jawab, orang nanya bisa jawab, bukan itu. Tapi yang namanya agama itu adalah amal. Jadi perbuatan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya iman itu harus ada wa'amilus shalihat. Ada karya nyata. Dan iman itu hadirin perlu kita jaga, Pak. Tanda seseorang itu imannya alhamdulillah dijaga sama Allah, dia senang dalam kebaikan. Itu yang rasain kita, Pak. Kalau kita ini cenderung kepada kebaikan, tidak nyaman dalam kemaksiatan, berarti kita ini zona aman dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita asik maksiat, malas ibadah, Allahu Akbar, ini jangan-jangan Allah sudah nggak perhatiin kita. Kalau udah nggak diperhatiin sama Allah, lalu kepada siapa? Maka jaga iman kita ini, sekuat tenaga kita, sekuat kekuatan kita. Dan yang namanya ibadah tuh harus dipaksa, Pak. Ngikutin males mah males. Kalau kata nafsu mah nggak usah di masjid, sholat mah sama aja di rumah. Yang penting sholat, ya kan? Dia nggak tahu jalan ke masjid ini ada kebaikan yang luar biasa, Pak. Orang yang tahu keutamaan ke masjid, ke musola, sholat berjamaah nggak bakal mau ketinggalan. Karena beda sholat di rumah, ya walaupun berjamaah, tapi tidak dapat keutamaan langkah dia hadir di rumah Allah. Jadi ada nilai tambah, nilai kebaikan yang besar, pahala yang besar dari Allah. Orang yang keluar rumah, dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
keluarnya itu niat untuk datang ke rumah Allah sudah dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, pembuka pintu hidayah dari Allah, pembuka pintu rahmatnya Allah, pembuka pintu daripada kebaikan, kemuliaan, keberuntungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita jaga nih nikmat ini nih sampai mati, Pak. Jangan sampai di saat kita lagi susah nih ke masjid, lagi senang lupa sama masjid. Susah senang ke masjid, senang, iya mestinya begitu. Pokoknya mas sudah senang tetap ke masjid. Justru lagi senang lebih banyak sujudnya di hadapan Allah. Makanya Nabi ngajarin kalau dapat nikmat sujud syukur. Orang gampang Pak sujud syukur tuh. Kalau saya alhamdulillah Pak Ustadz ngamalin tuh. Dapat rezeki, habis punya pekerjaan apa udah selesai sujud syukur. Tinggal niat aku niat sujud syukur karena Allah udah takdir lalu sujud. Habis sujud salam udah. Nawa itu ya an asjuda syukran lillahi ta'ala. Atau bahasa kita pun niat sujud syukur karena Allah takdir tuh udah sujud. Bacanya sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu taala ahsanal khaliqin. Atau boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Yang penting kita memuji Allah, baca kalimat thayyibah. Habis selesai itu salam kanan kayak orang salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adem Pak, tenang. Itu bukti bahwa kita ini benar-benar nyadar betul yang memberikan semua kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat ini Allah. Makanya setiap dapat nikmat alhamdulillah. Ada orang datang silaturahim ke rumah kita, iya kan? Lalu ngobrol, alhamdulillah. Pentingnya kita silaturahim, pentingnya kita menghubungkan tali persaudaraan. Yang tadinya orang tadi nih sama kita agak renggang nih, nyambung silaturahim. Dia mau jadi sahabat kita, saudara kita. Boleh kita sujud syukur alhamdulillah. Ternyata doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa buat saudara kita yang tadinya jauh dengan kita, enggak suka sama kita, ternyata dikasih hidayah dengan wasilah doa kita. Syukur kita sama Allah. Saya diajarin guru Pak. Emang ini berat Pak? Berat. Bisa enggak nih kita sebelum tidur kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa mertua saya, dosa guru-guru saya, dosa pasangan saya, dosa anak-anak saya, juga dosa orang-orang yang sayang sama saya, serta ampuni dosa orang yang gak suka sama saya. Kasih hidayah ya Allah. Ini doa yang terakhir berat Pak. Ya Allah ampuni dosa orang yang gak suka sama saya, supaya dia dikasih hidayah ya Allah. Ini orang yang punya hati lembut Pak. Karena memang tabiat manusia kalau ada orang gak seneng kan ya dibalas. Ini namanya gak ada kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi gak nyontohin seperti itu Pak. Emang berat. Mau tidur ya Allah ampuni dosa orang yang baik sama saya, juga orang yang gak suka sama saya, ampuni dosanya dan dikasih hidayah ya Allah. Makanya tadi kalau ada sahabat mau nyambungin ukhuwah sama kita, persaudaraan sama kita, boleh kita syukur kepada Allah sebagai bentuk karena memang orang tadi dipilih oleh Allah dapat kebaikan dan wasilah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa. Berarti kurang lebih 4 hari lagi nih Pak Ustaz. Idul Kurban ya, enggak terasa. Perasaan belum lama Pak Idul Fitri ya. Iya masih kebayang kita Idul Fitri. Idul Adha. Ya rahimakumullah. Idul Fitri, Idul Adha itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Ya, ada kebaikan yang berlipat ketika kita melakukan amal soleh di sini. Jadi Idul Fitri kan ya kembali kepada fitrah.
Idul Adha kembali lagi kita diingatkan untuk berbagi nikmat dengan orang lain, memotong hewan kurban. Supaya kita ini jamaah rahimakumullah, maknanya harus dekat dengan Allah, juga harus bersosialisasi dengan orang lain. Hidup supaya manfaat untuk orang lain, jangan mikirin kita doang. Pak, orang mulia itu orang yang kalau sudah tidak ada, Allahu Akbar, kita senyum Pak ngadep Allah, tapi orang menangis ya kehilangan ketiadaan kita. Karena jasa kebaikannya. Lakukan semaksimal mungkin kita berkarya, memberikan manfaat maslahat untuk orang lain, tentunya sesuai dengan ya keahlian kita, kelebihan kita dari Allah. Yang punya ilmu, sebarin ilmu agama buat orang lain supaya ngamalin ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta jangan sayang, sebarin hartanya, tasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti jamaah rahimakumullah orang berkesan ketiadaan kita ini dari kebaikan yang diingat, dan insya Allah Pak, dia akan kirim Fatihah buat kita. Mumpung hidup, yang punya tenaga, yang punya pikiran bagus, gagasan yang bagus, ayo tebarkan gagasan, pikiran yang baik buat kemaslahatan orang banyak. Itu juga dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, dinilai sedekah. Kayak ya, Imam Syafi'i itu subhanallah luar biasa. Beliau kadang malam itu jarang tidur, habis tahajud mikir Pak, mengkonsep ilmu agama, mengarang kitab supaya manfaat untuk orang banyak. Karena punya kelebihan ilmunya, supaya bagaimana peninggalan beliau dipakai itu ilmunya untuk orang lain, menjadi jariyah. Begitupun jamaah rahimakumullah orang-orang soleh yang lainnya seperti itu. Nah, kita pun belajar ngikut kebiasaan orang-orang baik, orang-orang soleh, supaya kita ada pada ya barisan mereka, orang-orang yang baik. Ulaika an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita minta nih, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, an'ama alaihi minan nabiyyin, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, orang-orang soleh, jejaknya kita ikuti. Supaya nanti kita ditempatkan di akhirat nanti dengan golongan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi orang yang istimewa, para syuhada orang yang istimewa. Kita enggak bisa menjadi para nabi, para syuhada. Siddiqin juga jauh. Paling tidak wassalihin, orang yang baik. Ucapannya baik, hatinya baik, pikirannya baik, amalnya baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau pengen wafatnya baik, husnul khotimah, akhir yang baik, teruslah ciptakan kebaikan dan kebaikan. Dimanapun saja berada, kapanpun, walaupun dalam kebaikan itu mesti akan ada tantangan, tapi tetap yang dinilai oleh Allah adalah istiqomah. Istiqomah Pak, kayak ngaji, ngajarin anak-anak, itu istiqomah. Kadang lagi banyak murid Pak, sampai 60-70. Kadang ada 8, kadang ada 3. Kalau kita nih nggak sabar, putus asa. Udah, orang harus sedikit, 3 orang ini udah pulang deh. Pulang ntar, kalau udah banyak ya baru ngaji ya. Enggak Pak, istiqomahnya saya ajarin tuh, karena dia kasihan kan, udah niat bawa ikro, udah nyiapin Pak, jam setengah ya 3 habis asar berangkat, udah nyiapin bawa tas. Walaupun kita lelah kayak Pak, ayo doa dulu. Udah anggaplah di belakang ini banyak bocah pada ngaji. Walaupun 3 orang saya ajarin tuh Pak. Ini menguji keikhlasan kita dan keistiqomahan kita.
Begitupun dalam taklim seperti ini. Dalam sholat berjamaah Pak, sama. Saya punya musola tuh Pak Ustaz. Mau lagi banyak-banyak 2 saf, 3 saf maghrib isya. Kadang isya mohon maaf sepi, saya sendiri yang ajan. Ya, saya yang ajan, untung ada bocah tuh komat, alhamdulillah. Ujian hadirin. Tetap istiqomah, dan disitulah yang Allah akan berikan yang namanya keistimewaan buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini banyak amalan-amalan yang mesti kita jaga. Di antaranya 10 awal di bulan Zulhijjah. Kalau orang-orang soleh Pak pada puasa tuh Ustaz selama 9 hari. Karena ada hadis begitu tuh. Tidak ada amalan yang disukai oleh Allah kecuali amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Masya Allah, minimal insya Allah niatin Pak. Syukur-syukur bisa tarwiyah sama Arafah puasa. Kalau enggak Arafahnya di tanggal 9 Zulhijjah, di saat orang kumpul wukuf di Arafah, kita ikut bantu doa Pak buat sahabat-sahabat kita yang diundang sama Allah. Jadi haji itu undangan Pak dari Allah. Ya, bukan hanya sekedar mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Banyak Pak orang mampu secara finansial, tapi nggak dimampuin sama Allah. Banyak tuh cerita orang kaya Pak, rumahnya besar, mobilnya luar biasa bagus, hartanya berlimpah ruah, tapi Allahu Akbar sampai usia lanjut, sampai usia sepuh, sampai kadang menghadap Allah, dia tidak mendapatkan undangan dari Allah. Dan yang namanya ibadah haji tidak harus standarnya harus punya materi banyak, tidak. Tidak sedikit orang bisa haji, bisa umroh, alhamdulillah, cara jalannya bermacam-macam. Allah kasih. Ada orang berangkat ibadah haji umroh, mohon maaf jamaah rahimakumullah, pengabdian di yayasan Pak 20 tahun karena yayasan simpatik itu sama orang yang tukang jaga masjid ya, jaga sekolahan yayasan. Lalu diajak ngobrol, "Nih Bapak, alhamdulillah insyaallah ya saya daftarin haji. Tahun ini Bapak akan berangkat, siap enggak?" "Alhamdulillah siap lahir batin. Memang saya impiannya seperti itu. Setiap habis sholat di sujud terakhir pun minta sama Allah biar bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah." Nyambung hadirin. Makanya jangan pernah nyepelein doa. Silahul mukminin, doa itu senjata kita Pak. Silakan doa biar kita ini subur makmur, rumahnya alhamdulillah layak, punya kendaraan yang layak, anak-anak kita alhamdulillah pada sejahtera. Kita bisa haji umroh, silakan minta kepada Allah. Allah mampu, Allah maha kaya ghani, Allah kaya diri. Kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah untuk memudahkan hambanya untuk menyampaikan hajatnya, keinginannya. Alhamdulillah Pak, 20 tahun jaga ya yayasan, dihadiahin berangkat haji Pak, tanpa mengeluarkan sedikit pun sepeser uang pun, karena dibiayain semuanya dalam perjalanannya. Begitupun transportnya, ya, biaya untuk di Mekah Madinahnya. Allahu Akbar, kuasa Allah Pak. Ini tidak 1, 2, 3 cerita ini, banyak cerita ini. Kadangkala jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, orang ahli masjid dilihat tuh sama seseorang yang ya agnia, orang kaya, "Ini Bapak rajin banget ke masjid." Ketika ditanya, "Alhamdulillah, ya saya mumpung diberikan sehat, panjang umur. Saya pengen menghabiskan waktunya untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala." Kalau pahala ibadah haji dan umroh kan jelas tidak ada balasan kecuali sorga. Kalau saya jaminannya apa untuk haji, untuk umroh nggak ada secara materi, tapi ada jalan yang lain, pintu-pintu yang lain. Bisa jadi dengan istiqomah saya sholat berjamaah, Allah pun akan menghalalkan saya, memberikan ridho mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat tuh sama orang kaya tadi,
ditanya, Bapak kalau seandainya punya keinginan, apa yang pertama kali Bapak harapkan di hadapan Allah, keinginan itu terwujud? Saya pengen haji. Bisa Pak bagi Allah? Bisa, nggak ada yang mustahil. Ini tidak sedikit cerita ini. Allah ketuk hatinya orang kaya tadi, dibiayain timbang 50 juta didaftarin. Bahkan bisa jadi sama pasangannya, ketika ditanya masih ada, ibunya ada. Sekalian istrinya diberangkatkan. Allah kuasa. Bahkan sahabat saya Ustaz, sahabat saya jemaah rahimakumullah, beliau sama memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika diamanatin sama jamaah. Nanti Ustaz, ini kebetulan saya punya tanah ada 1000 meter, ada 1 hektar. Kalau memang laku Ustaz, insya Allah nanti saya kasih hadiah. Allahu Akbar Pak. Akhirnya Ustaz tadi karena dipercaya sama orang yang mempercayakan untuk menjual tanahnya, dia tulis Pak di kardus tuh, di karton, tanah dijual seluas 1 hektar, hubungin nomor ini, nomornya beliau Ustaz ini. Apa yang terjadi hadirin? Ketika dipasang itu nomornya, diinformasikan secara syariat, alhamdulillah. Benar Pak, enggak lama kemudian ada orang yang ke masjid ketemu sama Ustaz tadi, ngobrol. Ini orang sedang nyari tanah yang ukurannya sama yang beliau tawarkan 1 hektar hadirin, buat gudang. Ternyata itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberangkatkan hambanya, untuk melepaskan kerinduannya untuk ke Mekah Madinah. Ini Ustadz Pak, jual tanah tadi yang dipercayakan si A, dijual ke si B. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Diberangkatkan Pak haji sama si A, karena wasilah untuk menawarkan tanah. Jadi cara Allah tuh banyak. Ada kalanya dari mertua, ya karena mertuanya kaya raya Pak, mantunya diberangkatin haji. Ada kalanya subhanallah, ini mertuanya udah lama merindukan berangkat haji umroh. Ternyata dengan ketulusan doa bertahun-tahun terus, dengan tidak pernah putus asa, tidak pernah putus harapan dan berhusnudzon kepada Allah, baligna ila Makkah wal Madinah wal Arafah. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah ke Mekah Madinah dan bisa wukuf di Arafah. Warzuqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu Akbar. Itu anaknya disubur makmurkan Pak, rezekinya lancar. Ternyata alhamdulillah, ngelihat orang tuanya bagus ibadahnya, dia lebih rezekinya, sudah istitoah, udah mampu. Lalu dia ngobrol, ayah bunda, alhamdulillah ananda punya rezeki. Mau nggak ayah bunda saya berangkatin haji umroh? Ini bisa bagi Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, yang pertama niat yang kuat. Lalu yang kedua ada upaya, ada usaha. Kita lihat bagaimana ada pengalaman, ada berita tuh 20 tahun jamaah rahimakumullah orang yang mengais tukang beca. Tiap hari alhamdulillah nyisain dia 20.000, kadang 10.000 ya seadanya uang. Kalau lagi gede 20, lagi nggak ada ya 10, 15, minimal 5.000. Selama 20 tahun tukang beca tadi alhamdulillah, ketika dibuka jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, dia benar sesuai dengan janji Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami, kata Allah, subulana, Allah kasih jalan. Banyak cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat. Alhamdulillah hadirin, Masya Allah. Itu setelah dibuka 20 tahun bisa daftar haji dan akhirnya berangkat ibadah haji. Tukang beca. Ada lagi tukang urap. Iya, pemulung juga ada. Pemulung Pak, dengan kesungguhan itu
Jadi tadi saya katakan di awal, orang ibadah haji bukan karena dia mampu, tapi dimampukan oleh Allah, dan ini adalah tamu spesial Allah. Diundang, Pak. Makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Memenuhi panggilan Allah. Kalau orang sudah dipanggil sama Allah, berarti orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Nah, makanya ini kata guru saya, kalau kita pengen ketularan orang yang berangkat haji umroh, yang pertama jangan putus doa. Lalu yang kedua, kalau ada undangan rotibul ya hadad atau walimatus safar, hadirlah di sana. Karena yang kita doakan ini orang yang sudah dipilih sama Allah. Kalau memang ada waktu, hadir Pak di sana. Kita baca rotibul hadad di sana. Lalu ketika ada kesempatan, ada waktu, nitip omong tuh sama calon haji, Pak tolong doain saya khusus, doain saya di Mekah di Madinah biar saya bisa seperti Bapak. Ini yang saya lakukan dulu. Setiap saya diundang untuk datang silaturahim pada walimatus safar, yang saya sampaikan pada telinganya jamaah haji tadi, tolong doain saya biar bisa haji umroh. Amin Ustaz. Ini benar Ustaz. Ketika sahabat saya, jamaah saya dari Masjid Jami Nurul Huda Jembatan 3, beliau lagi wukuf Ustaz. Itu segitu banyak teman-teman Ustaz yang terbesit saya. Ditelepon Ustaz ketika lagi wukuf di sana kurang lebih sekitar jam 1 jam 2. Di sini saya sekitar malam maghrib. Nah, asar di sana asar. Saya maghrib, pas maghrib, ba'da maghrib. Ditelepon Ustaz, cepet ya, aminin atau nanti situ doa Ustaz. Saya lagi wukuf di sini. Beliau ngedoain saya juga ngedoain beliau. Nangis Pak saya. Allahu Akbar, benar-benar itu doanya orang yang sedang wukuf yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gak ada hambatan, sinyalnya sampai itu komunikasi saya. Orang yang sedang ibadah di inti haji. Gak lama kemudian Ustaz, Masya Allah dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi titip doakan sama orang-orang yang menjadi tamu Allah. Terus lagi, sampainya saudara kita dari Mekah Madinah, kan itu dikabul tuh doanya sama Allah. Dikabul. Kalau ada cerita zaman dulu mah, orang kalau habis pulang haji 40 hari, itu doanya diijabah, rumahnya dipenuhi malaikat. Pernah dengar Pak? Iya. Terus gak usah kemana-mana. Kata saya, udah kemana-mana mah kemana-mana baik Pak, gak apa-apa. Malaikat mah udah ada di rumah kita. Jadi jangan sampai juga kita mohon maaf karena nggak boleh kemana-mana 40 hari di rumah aja gitu kan. Salah juga Pak. Ya kita butuh juga kan silaturahim gitu kan. Jadi datangnya orang ibadah haji umroh, kita datang tuh ke situ. Minta doa sama orang yang pulang haji umroh. Ternyata jemaah rahimakumullah, sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas ya. Nah, beliau setelah pulang haji umroh, emang sunnah Pak kita ngunjungin tuh, datang ke orang yang habis pulang haji umroh, silaturahim, minta doa. Ketika dimintain doa sama sahabat-sahabatnya, tolong ya sahabat Anas doain kami biar kayak antum juga ibadah haji umroh. Apa yang beliau doakan? Kalimatnya enteng dan ini sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Pak. Jadi mohon maaf kalau pulang haji umroh dimintakan doa sama jamaah yang datang ke situ silaturahim, enggak usah kita bingung-bingung. Lantas saya doanya apa ya? Itu doa sapu jagat, itu doa sahabat Anas itu. Ditanyakan sama sahabat, emang kenapa sih sahabat Anas antum kok doanya doa umum? Lah kita juga panjang-panjang doa, intinya kan selamat dunia akhirat. Jadi kalau kita minta sama Allah pulang haji pulang umroh, nggak usah panjang-panjang. Udah cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bagi orang yang memang punya doanya itu. Ya. Kalau kita doanya banyak tambahin Pak, nggak apa-apa. Baligna gitu, Rabbi yasir lana zirtil haramain. Doain jamaah biar pada sehat, nggak apa-apa.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 bulan Zulhijjah awal itu adalah amalia-amalia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diutamakan nanti tanggal 9 Zulhijjah. Itu pahalanya orang yang puasa Arafah, Allah berikan pahala seperti ya ibadah 2 tahun, diampuni dosanya 1 tahun ya yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Diampuni dosanya sama Allah dengan kita berpuasa 1 hari di hari Arafah. Karena pada saat itu jemaah, saudara-saudara kita luar biasa itu. Lagi final, lagi inti haji itu di Arafah, Pak. Berangkat pada hari tarwiyah. Pagi hari, Pak. Dari mulai tanggal 8, makanya kita sunnahnya tanggal 8 juga puasa tuh, membantu saudara kita yang lagi pada ibadah di Mekah yang intinya perjuangan yang sungguh-sungguh itu di situ, Pak. Waktu wukuf di Arafah. Karena di bawah tenda yang 1 jengkal. Tendanya tuh kalau berdiri itu mentok. Kipasannya beberapa kipas. Itu 2 hari dari tarwiyah sama Arafah. Dan Arafah itulah intinya kita mendengarkan khutbah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita orang yang tidak berhaji di sana mendoakan saudara kita dengan wasilah amal saleh saum itu supaya diberikan kemudahan oleh Allah saudara-saudara kita di sana. Karena ketika kita mendoakan mereka yang sedang ibadah haji, insya Allah suatu saat kita akan mengalami yang sama. Kita di sana ada yang mendoain kita juga. Maka jamaah rahimakumullah, orang ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Makanya sering saya sampaikan ke jamaah, kalau mungkin ada rezeki, jangan nunggu lama-lama, nunggu nanti. Kalau sekarang ada rezeki mumpung masih muda, apalagi Pak. Karena ibadah haji itu ibadah fisik. Bisa bayangin, ketika kita keluar dari rumah, itu kan sudah siap bawa koper tuh. Berangkat di asrama haji, nginep 1 malam. Pembagian daripada ya paspor. Ba'da subuh baru berangkat ke pesawat, hadirin. Ada yang ibadah hajinya dia gelombang pertama menuju ke Madinah. Ya, dia mengambil arba'in, 40 waktu di sana, kurang lebih 9 atau 10 hari. Dari situ ngambil mikotnya di Bir Ali. Niat untuk umroh wajib. Nah, ini haji tamattu. Jadi kalau haji tamattu itu jamaah rahimakumullah umroh dulu baru haji. Kalau haji ya qiran itu adalah haji sama umroh bareng. Dan haji yang selanjutnya itu jamaah rahimakumullah ada dia haji dulu baru umroh. Jadi ada 3 bagian haji. Nah kita nih orang Indonesia nih haji tamattu. Jadi umroh dulu. Baik itu gelombang pertama ke Madinah ya umroh wajib. Adapun orang yang gelombang berikutnya, kalau seandainya ke Mekah pun dia ngambil mikotnya di Lam-Lam, ya di pesawat, itu sudah di area Jeddah di sana di Mekah. Maka ketika sudah niatkan di situ niat umroh wajib. Nah kalau sudah niat umroh jamaah rahimakumullah berpakaian ihram, bisa bayangin 2 helai, yang satu buat sarung, yang satu buat selendang, Pak. Itu orang umroh begitu, dan tidak memakai celana dalam, nggak boleh orang umroh pakai udah kalau pakai ihram itu. Maka jemaah rahimakumullah udah nggak pakai apa-apa, cuman hanya kain yang menutupi daripada aurat yang dibawa. Lalu untuk selendang diniatkan aku niat umroh wajib karena Allah Ta'ala. Berangkat sampai di Masjidil Haram, turun, dia lanjutkan itu tawaf. Selesai tawaf langsung sa'i jamaah rahimakumullah. Habis selesai sa'i baru tahallul. Itu sudah dia dapat umroh wajib. Jadi itu rangkaian itu harus dipenuhi. Kurang lebih jamaah rahimakumullah, waktu kami itu berangkat sampai sana jam 1 Pak. Dari sini pagi tuh, jam 8-an atau jam 9. Karena prosesnya di Jeddahnya proses dulu di situ, ngurusin ini, baru dijemput lagi pakai mobil, ya kan, sampai ke Masjidil Haram. Ya, itu sampai jam 12 malam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tawaf.
kita lanjutkan sa'i, itu kurang lebih jam 4. Habis jam 4 baru lanjutin sholat subuh. Habis sholat subuh selesai jam rahimakumullah, baru kita pulang ke maktab kembali, baru istirahat Pak. Jadi ibadah haji itu ibadah fisik. Makanya usahakan yang muda, ya kan, mumpung masih muda, maksudnya mumpung masih muda. Kalau sudah tua itu Masya Allah, itu menguras tenaga. Tapi jam rahimakumullah, kembali lagi yang namanya ibadah itu ada kekuatan di luar daripada kemampuan kita. Banyak orang-orang yang sudah sepuh ternyata alhamdulillah sesampainya di Mekah ketika melakukan umrah wajib, itu beliau banyak minum air zam-zam, banyak berdoa kepada Allah. Alhamdulillah tidak ada kendala. Waktu itu ada yang usia kurang lebih 70 tahun yang sama saya itu, ya lemas gitu kan, kayaknya tenaganya ini. Tapi alhamdulillah, karena kata Nabi, ma'ul zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu diminum tergantung niatnya buat apa. Kalau niatnya minum air zam-zam buat kekuatan supaya ada ya kesemangatan, supaya tidak lemas, itu diberikan kekuatan oleh Allah. Selesai hadir. Nah, kalau sudah selesai umroh wajib, baru kita nunggu di tanggal 9 itu. Di tanggal 9 ya rahimakumullah, wukuf di Arafah. Dari mulai pagi kita sudah mulai ya rahimakumullah banyak berzikir, banyak baca Quran di situ. Sampai ba'da zuhur baru dengerin khutbah. Sampai selesai khutbah baru kita tetap berzikir kepada Allah. Ngebayangin bagaimana Masya Allah berada di suasana padang Arafah. Karena itu padang luas Pak. Wukuf di Arafah itu Masya Allah kayak padang mahsyar. Pepohonan hanya beberapa pohon, bajunya sama semuanya, nggak melihat status sosial seseorang, kaya miskin pakaiannya sama, dua helai itu. Kumpul di tenda yang sama, beribadah dengan cara yang sama, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, berharap ridho kepada Allah. Sampai selesai maghrib Pak. Habis maghrib baru kita nunggu mobil, menunggu mabit, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah jemaah rahimakumullah, sampai sana sekitar 9-10 malam. Berangkat habis maghrib, naik bis. Itu bisnya itu puluhan karena jamaahnya banyak. Itu waktu mabit jemaah rahimakumullah, ya, itu udah yang kelihatan tuh putih semua. Malam. Bisa bayangin jam 10 sampai jam 12. Boleh nanti kita ya berangkat lagi ke Mina untuk jumroh kalau selesai jam 12. Berarti setengah 1 baru kita boleh beranjak dari bermalam di Muzdalifah. Jadi nggak boleh kurang dari jam 12. Jam 12 lewat 5 atau lebih, itu lebih afdol. Nah, itu berangkat lagi jam rahimakumullah. Berangkat istirahat sebentar, ya, naruh koper, baru berangkat lagi jumroh Pak, malam hari. Itu 3 kilo, bayangin bolak-balik 6 kilo. Hari pertama sampai 3 hari. Jumrotul ula, ya, wusta, aqobah. Itulah rangkaian orang ibadah haji Pak. Butuh fisik. Makanya pantas orang ibadah haji umroh tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah luar biasa di sana. Tapi yang saya rasakan dan jamaah rasakan yang pernah umroh, pernah haji, insya Allah di sana selalu itu diberikan kenikmatan dalam ibadah. Jadi lupa Pak, kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, akan lupa tuh yang namanya tanah air Pak. Yang ada adalah semangat ibadah kepada Allah. Yang namanya air mata itu udah gampang banget netes Pak kalau udah masuk Masjidil Haram itu. Apalagi melihat Ka'bah. Kita di tanah air mustaqbilal kiblati kan. Aku niat untuk menghadap Ka'batullah karena itu rukun dalam sholat. Jadi kalau sholat kita nggak ngadep kiblat nggak sah hadirin. Makanya kalau kita jadi tamu tanya dulu nih sama orang yang punya tempat, ini kiblatnya kemana? Jadi jangan sampai kita sholat ngadep timur, ya. Ngadepnya ke timur, ya. Jadi nggak boleh hadirin, nanya dulu, ya. Apalagi di tempat rekreasi tuh Pak. Tempat rekreasi kan musola asal ya. Ya udah kita nanya dulu di mana kiblatnya, makanya ada arah penunjuk kiblat tulis.
Gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, pentingnya mustaqbilal kiblati. Kita ngadep kiblat. Lalu kalau sudah di Masjidil Haram itu langsung Pak di depan mata kita. Allahu Akbar, gimana nggak nangis? Sekeras apapun orang Pak kalau udah ngeliat Ka'bah nangis. Ada tuh preman nanti cerita itu, wah saya mah nggak bakal nangis, biasa aja, orang saya jarang nangis. Pak udah Masjidil Haram lihat Ka'bah nangis. Ngebayanginnya udah macam-macam, ngebayangin dosa lah, ngebayangin nikmatnya Allah luar biasa, alhamdulillah. Ini ngimpi apa bener ini? Saya bisa langsung di Masjidil Haram, masjid yang luar biasa. Ini Masjidil Haram, masjid yang udah pernah dikunjungi oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad. Beliau di situ Nabi Muhammad. Ya kan? Berapa tahun tuh Nabi Muhammad? Hanya 10 tahun di Madinah, selebihnya di kota Mekah beliau. Yang namanya Masjidil Haram setiap hari Nabi Muhammad beliau. Emang kelahirannya dekat dengan Masjidil Haram. Nanti Bapak kalau ke Masjidil Haram itu ketika keluar pintu sebelah kanan ada cat hijau Pak, yang sekarang jadi perpustakaan. Disitulah Nabi Muhammad lahir. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan menangis ketika orang sudah masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Ini masjid dikunjungi oleh para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak menangis? Gimana kita enggak bersyukur kepada Allah? Kita dapat undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap permohonan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bukti nyata dari Allah. Di situ ada makam Ibrahim, telapaknya kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditutup itu Pak, pakai emas. Ada kayak sangkar gitu kan. Itu di dalamnya ada telapak kaki. Kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu waktu membangun Ka'bah hadirin. Terus lagi ada Hijr Ismail di situ. Hijr Ismail itu ya tempat untuk pijakannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bukan hanya cerita tapi nyata Pak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang dulu membangun Ka'bah itu ada sekarang, kita rasakan di sana. Nabi Adam pun sama. Nabi Adam pernah tawaf, karena setiap Nabi dan Rasul itu pernah haji. Pernah haji hadirin. Jadi yang namanya Masjidil Haram itu jamaah rahimakumullah, itu pertama kali Ka'bah dibikin oleh Allah. Tempat ibadah di dunia ini adalah Ka'batullah. Dan Ka'bah itu sejajar Pak. Di atas Ka'bah itu ada masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur. Itu sejajar. Di atas Ka'bah itu ada Masjid Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat, yang setiap hari itu masuk 70.000 malaikat, nggak mau keluar lagi. Saking nikmatnya Masjid Baitul Ma'mur. Sama dengan Bapak nanti kalau sudah masuk tawaf, sudah masuk di Masjidil Haram, lupa segalanya hadirin. Yang adalah nikmatnya di Masjidil Haram luar biasa. Nikmatnya luar biasa, ibadahnya nikmat, zikirnya nikmat, baca Qur'annya nikmat. Kenapa? Itu di atas Ka'bah itu ada Masjid Baitul Ma'mur. Makanya manfaatkan kalau sudah di Masjidil Haram, berdoa kepada Allah di tempat-tempat mustajab. Di antaranya jamaah rahimakumullah, yaitu di tadi itu di Hijr Ismail kita sholat 2 rakaat. Walaupun dijaga tuh Pak, dijaga Pak sama laskar. Ya kita sebisa-bisa kita aja. Oh kadang-kala kita antri di pakai jalan, didorong dari belakang. Oh penuh. Udah kalau udah penuh baru. Orang sholat juga harus dijaga. Minta tolong sama orang yang sebelahnya. Kenal nggak kenal, minta tolong aja. Karena itu khawatir juga. Itu sunnah kita. Habis begitu boleh kita merapat di bawah talang emas itu hadirin. Cium itu Ka'batullah. Bayangin saudara-saudara kita yang belum ke sana. Karena itu adalah tempat yang mustajab. Itu hadirin, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat-tempat yang mustajab. Di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim. Ya, ada lagi di sebelah itu ada Yaman, Rukun Yamani namanya. Setelah Hijr Ismail itu di sudut itu arah ke Yaman. Kenapa di situ ada Rukun Yamani? Karena memang ada arahnya ke arah negeri Yaman. Itu sunnah kata Nabi. Datanglah ke situ, berdoalah kepada Allah karena di situ adalah mustajab, di Rukun Yaman di situ.
Lalu setelah itu jamur rahimahullah terus ada pintu Ka'bah sebelahnya. Dan disitulah di paling bawah itu ada hijir, ada hajar aswad, ada hajar aswad. Dan itulah setarnya orang mau ya tawaf, itu kita harus istilah bismillah Allahu akbar. Baru kita mulai dari hajar aswad, muter 1 kali, muter lagi 2 kali, ketemu hajar aswad, sampai 7 putaran. Itu kurang lebih 1 jam aja. 1 jam. Dulu kami begitu tuh. Jadi selesai ba'da maghrib, manfaatin 1 jam itu untuk tawaf. Ketemu langsung nanti azan isya. Ya, dan itu ratusan ribuan orang hadirin dari bermacam-macam suku, ya bangsa negara, luar biasa itu kumpul jadi satu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Ada orang yang kadang-kala mohon maaf yang tidak sempurna fisiknya hadirin, tertita-tita bermujahadah tawaf. Karena apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai tentang mencium hajar aswad ini sunnah. Jangan juga dipaksa juga Pak, karena ada kejadian tuh, karena dipaksa-paksa ada kejadian pingsan itu. Jadi dari belakang dorong, ketekek ininya, dia jatuh pingsan hadirin. Jadi harus jaga fokus, ya konsentrasi, ya itu sunnah. Sebab ada keterangannya. Ya, kata Umar kan begitu. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium gitu kan, hajar aswad, aku pun tidak mencium, tapi Rasulullah menciumnya dan aku pun mengikuti karena sebagai ittiba kepada Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi dalam satu riwayat, barang siapa yang mencium hajar aswad, kelak nanti hajar aswad akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah Ustaz. Ya, saya berangkat yang rahimahullah bertujuh. Udah isya. Itu aja dulu deh yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti lain waktu kita sambung cerita bagaimana ya kegiatan aktivitas haji. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah pada saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Dan saya minum nanti habis isya aja Ustaz. Dan saya minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah.